Satu, ini udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Arsika Melia Utami, NPM 2238014. Di sini saya selaku moderator pada presentasi kali ini. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudulkan antihistamin. Slide selanjutnya. Langsung saja ke materi yang pertama yang akan disampaikan oleh Saudari Rima Amanda. Kepada Saudari Rima, disilakan. Sejarah antihistamin dimulai pada tahun 1937 dengan penemuan epinefrin sebagai obat pertama yang mengatasi efek histamin. Antihistamin generasi pertama seperti defihidramin dan tripelenamin dikembangkan antara tahun 1937 dan 1972, tetapi memiliki efek samping signifikan, termasuk sedasi dan penurunan kewaspadaan, karena kemampuan mereka untuk melewati sawar darah otak dan mempengaruhi berbagai reseptor di otak. Next. Menyadari keterbatasan ini, pada tahun 1980-an, para penelitian mulai mengembangkan antihistamin generasi kedua yang lebih selektif, seperti loratadin dan cetirizine yang efektif dalam mengatasi alergi tanpa menyebabkan sedasi yang signifikan. Perkembangan ini mencerminkan kemajuan dalam pemahaman tentang alergi dan kebutuhan untuk mengurangi efek samping dari pengobatan, menjadikan antihistamin generasi kedua sebagai pilihan utama dalam terapi alergi saat ini. Selanjutnya akan dibacakan oleh Rismawar. Definisi antihistamin. Histamin adalah senyawa normal yang ada di dalam jaringan tubuh, yaitu pada jaringan sel mas dan peredaran basofil, yang berperan terhadap berbagai proses fisiologis penting. Antihistamin adalah obat yang dapat mengurangi atau menghilangkan kerja histamin dalam tubuh melalui mekanisme penghambatan bersaing pada sisi reseptor H1, H2, dan H3. Efek antihistamin bukan suatu reaksi antigen antibodi, karena tidak dapat menetralkan atau mengubah efek histamin yang sudah terjadi. Mekanisme kerja obat antihistamin. Histamin dapat menimbulkan efek bila berinteraksi dengan reseptor histaminergik, yaitu reseptor H1, H2, dan H3. Reseptor H1. Interaksi histamin dengan reseptor H1 menyebabkan kontraksi pada otot polos, usus, dan bronki, meningkatkan permeabilitas vaskular, dan meningkatkan sekresi muskus, yang dihubungkan dengan peningkatan CGMP dalam sel. Interaksi dengan reseptor H1 juga dapat menyebabkan vasodilatasi arteri sehingga permeabel terhadap cairan dan plasma protein, yang menyebabkan sembab, pruritik, dermatitis, dan urtikaria. Efek ini diblok oleh antagonis H1 adipis. Selanjutnya akan dibacakan oleh Sahara. Mekanisme kerja obat antihistamin. Reseptor 2H2. Interaksi histamin dengan reseptor H2 dapat meningkatkan sekresi asam lambung dan kecepatan kerja jantung. Produk asam lambung disebabkan penurunan CGMP dalam sel dan meningkatkan CAMP. Peningkatan sekresi asam lambung dapat menyebabkan tukak lambung. Efek ini diblok oleh antagonis H2. Reseptor H3. Reseptor H3 adalah reseptor histamin yang baru ditemukan pada tahun 1987, terletak pada ujung saraf jaringan otak dan jaringan perifer yang mengontrol sintesis dan pelepasan histamin, mediator alergi lain, dan peredangan. Efek ini diblok oleh antagonis H3. Lanjut. Next. Penggolongan obat berdasarkan hambatan pada reseptor khas, antihistamin dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu antagonis H1, yang kedua antagonis H2, yang ketiga antagonis H3. Selanjutnya akan dibacakan oleh Ica. Penggolongan obat.
Berdasarkan penemuan ini, antihistamin juga dapat dibagi menjadi dua kelompok, yakni antagonis reseptor H1 dan antagonis reseptor H2. Antagonis H1 mengantagoni histamin dengan jalan memblok reseptor H1 di otot licin dari dinding pembuluh, bronchi dan saluran cerna, kandung kemih dan rahim. Begitu pula melawan efek histamin di kapiler dan ujung saraf. Efeknya adalah simptomatis antihistamin tidak dapat menghindarkan timbulnya reaksi alergi. Dahulu antihistamin dibagi secara kimiawi dalam 7-8 kelompok, tetapi kini digunakan penggolongan dalam 2 kelompok atas dasar kerjanya terhadap SSP, yakni zat-zat generasi ke-1 dan kedua. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya Salsabila Mahfira. Penggolongan obat. A. Penggolongan obat generasi ke-1. Premethazine, oxymemazine, triphenylanamin atau chlorpheniramine, diphenhydramine, clemastine, trafegil, ciproheptadine atau periatin, azelastine atau alergodil, sinarrizin, meclozin, hidroksizin, ketotifen, zaten, dan oxatamida tinset. Yang kedua, B. Obat generasi kedua, astemizol, terfenadin, dan fexofenadin, akrivastin atau samprek, cetirizin, loratidin, levokabastin atau livokap, dan amedastin emadin. Selanjutnya, penggolongan obat 2 antagonis H2. Obat-obat ini menghambat secara efektif sereksi asam lambung yang meningkat akibat histamin dengan jalan persaingan terhadap reseptor H2 di lambung. Efeknya adalah berkurangnya hipersereksi asam klorida, juga mengurangi vasodilatasi dan tekanan darah menurun. Senyawa ini banyak digunakan pada terapi tukak lambung, khusus guna mengurangi sekresi HCl pepsin, juga sebagai zat pelindung tambahan pada terapi dengan kortikosteroida. Selanjutnya akan dibacakan oleh Sarita Rahmi. Penggolongan obat 3 antagonis H3. Obat ini sampai sekarang belum digunakan untuk pengobatan. Masih dalam penelitian lebih lanjut dan kemungkinan berguna dalam pengaturan kardiovaskular, pengobatan alergi, dan kelainan mental. Next. Hubungan struktur aktivitas obat. Menurut struktur kimianya, antihistaminika dapat dibagi dalam beberapa kelompok, yang mana sejumlah memiliki rumus dasar sebagai berikut. R, strip X, strip C, strip N, strip R1, dan R2, di mana X adalah atom, O, N atau C, dan R adalah gugus aromatik atau heterosiklik. R1 dan R2 adalah gugus metal atau heterosiklik. Selanjutnya akan dibacakan oleh Sally. Hubungan struktur aktivitas obat. 1. Turunan etanolamin X sama dengan 0. Aktivitas antikolinergik signifikan dapat memperbesar pemblokan H1 pada sekresi eksokrin. Contoh, diphenhydramin, benadryl, clemastine, tafegil, atau sandos. Yang kedua, turunan etilendiamin X sama dengan N. Obat-obat dari kelompok ini umumnya memiliki data sedatif yang lebih ringan. Contoh, antazolin, fenazolin, antistin, ciba, tripelamin,
triple azaron organon, mepirin piranisamin, clemizole alercur sering. Next. Yang ketiga, turunan propilamin X sama dengan C. Obat-obat dari kelompok ini memiliki daya antihistamin kuat. Contoh, feniramin, avil, klorfeniramin, dimetrit, SKF, bromfeniramin, comilfico, metripolidin, proaktidil. Yang keempat, turunan piperazin. Obat-obat kelompok ini tidak memiliki inti etilamin, melainkan piperazin pada umumnya bersifat long-acting lebih dari 10 jam. Contoh, siklizin, marzin, sinarizin, sturegon, J dan J, cinipirin. Yang kelima, derivat fenotiazin, senyawa-senyawa trisiklik yang memiliki daya antihistamin dan antikolinergik yang tidak begitu kuat dan seringkali berdaya sentral kuat dengan efek neuroleptik. Contoh, prometazin, isotipendil, adantol. Yang keenam, turunan trisiklik lain. Obat golongan ini memiliki daya anti-serotonin kuat dan menstimulir nafsu makan, maka banyak digunakan untuk stimulan nafsu makan. Antihistamin golongan ini antara lain siproheptadin, azatadin, dan pizotifen. Yang ketujuh, zat-zat non-sedatif. Obat golongan ini adalah antihistamin yang tidak memiliki efek sedatif, membuat mengantuk. Antihistamin golongan ini antara lain terfenadin dan astemizol. Yang kedelapan, golongan sisa. Antihistamin golongan ini antara lain methidrolin, dimetinden, dan difenilpirali. Baik, sekian presentasi dari kami. Apabila terdapat kekurangan ataupun kesalahan, kami minta maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.